Jaksa tertawa saat kuasa hukum Putri menyindir dalam duplik yang dibacakan saat sidang. Penuntut umum menuduh penasihat hukum tidak cermat, padahal justru penuntut umum yang tidak teliti dan lalai karena menggunakan keterangan saksi dan keterangan ahli lain yang tidak pernah dihadirkan di persidangan perkara akuo. Kami bantu penuntut umum untuk mengingat-ingat kembali uraian surat tuntutan yang dibuatnya sendiri pada tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, kami keberatan karena dari tadi kami catat saudara penasihat hukum terdakwa, terutama saudara Febri Diansa itu selalu menyimpulkan dan membuat asumsi-asumsi sendiri. Majelis Hakim, terima kasih. Unsur pembuktian demikian juga semakin scientific crime investigasi. Ini sudah luar biasa. Dan yang ketiga adalah unsur pembelaan. Tampaknya sudah kehabisan pemikiran ya. Karena apa? Semua sudah terfokus, penuntut umum bagian dari penuntutan. Nah, kembali kemudian ada replik dan duplik. Replik duplik tampaknya kalau kita melihat tidak fokus pada suatu pembuktian, tapi pada konsep sindir. Sehingga daya pikirnya halusinasi, menghayal. Nah, ini Mas, itulah perspektif dari penasihat hukum terhadap replik yang disampaikan oleh penuntut umum. Ini saling sindir, kemudian kalimat-kalimatnya juga tidak substansif ya. Sebetulnya ini sudah mengarah pada bagaimana meyakinkan majelis. Padahal kalau kita lihat perkara ini bukan perkara pelecehan seksual, bukan perkara perkosaan, tapi ada perkara pembunuhan. Unsur perencanaan, unsur pembantuan, unsur turut serta yang dikaitkan dalam suatu pembuktian. Sejak awal ya, bahwa jaksa itu menghadirkan terdakwa itu dengan dakwaan pembunuhan atau pembunuhan berencana, adalah kekerasan seksual, bahkan perkosaan, pembantaian, pembantingan ya. Ya saya kira itu bukan di luar masalah gitu kan. Yang ada pembunuhan, kemudian ada berkelit ya. Buat itu ya karena sebelumnya di Putri Candrawati dilakukan pelecehan seksual, perkosaan. Kalau memang itu ada, ya itu buktikan terlebih dahulu. Peran yang dilakukan oleh Bu PC, baik dari Magelang sampai di Jakarta, ada suatu aktivitas yang memang tidak tahu di dalam suatu ruangan, tapi ada dalam satu rumah. Itu sudah digambarkan semua. Tapi juga penuntut umum mengambil pada sisi tertentu untuk menentukan bahwa ini adalah suatu bukti terhadap Bu PC terlibat dalam suatu tindak pidana. Tapi dalam peradilan pidana itu adalah kebenaran material, bahwa apa yang dilakukan pledoi kemarin oleh penuntut umum sampai 1000 halaman itu menggambarkan konkret dari urutan terjadinya sampai Magelang, Jakarta, penembakannya, setelah penembakannya, peran masing-masing K, R, ya, kemudian Bu PC, demikian jaksa juga menggambarkan. Itu yang terjadi. Jadi hanya pada penuntutan dan penasihat hukum. Jaksa tertawa saat kuasa hukum Putri menyindir dalam duplik yang dibacakan saat sidang. Kuasa hukum Putri menyindir jaksa penuntut umum atau JPU dalam sidang pembacaan duplik pada Kamis. Saat itu kuasa hukum mengingatkan lagi tentang surat tuntutan jaksa. Mendengar hal tersebut, seorang jaksa tampak tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa lepas di balik masker putih yang dikenakannya. Jaksa tolak pledoi Putri Candrawati sengaja tak mau visum ngotak fitnah Yosua. Pada sidang replik yang berlangsung pada hari ini, 30 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum atau JPU meminta hakim menolak pledoi Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Menurut jaksa, Putri Candrawati sengaja tidak mau visum, namun tetap memfitnah Yosua. Atas dasar inilah jaksa yakin menolak pledoi Putri Candrawati karena dengan tidak mau visum, ia terus melakukan kebohongan dan memfitnah Yosua. Lain halnya dengan kuasa hukum Putri Candrawati yang tetap membela istri Verdi Sambo karena menilai pengakuan kliennya bisa dipercaya meski tanpa visum. Hal yang memperkuat pembelaan kuasa hukum Putri
bahwa kliennya menjadi korban pemerkosaan Yosua adalah pernyataan ahli psikologi forensik. Apalagi psikologi forensik Reni Kusumawardani dan Nathanael Johannes mengungkapkan bahwa istri Verdi Sambo mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual. Sayangnya, pernyataan ahli psikologi forensik dan peledoi Putri Chandrawati ditolak oleh jaksa dan menilai terdakwa telah memfitnah Yosua sebagai korban. Tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai alat bukti tidak langsung, kata jaksa. Jaksa menjelaskan, hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Menurut ahli kriminologi, Profesor Muhammad Mustafa, adanya pelecehan seksual dapat dibuktikan dengan jejak DNA dari hasil visum. Hal ini justru tidak dilakukan oleh Putri Chandrawati sehingga jaksa menilai terdakwa memfitnah Yosua, berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya, ungkap jaksa. Kebohongan ini justru didukung oleh kuasa hukum istri Verdi Sambo. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum harus dikesampingkan, ucap jaksa. Selain itu, jaksa juga menilai Putri Chandrawati dan kuasa hukum bersekongkol mempertahankan perilaku tidak jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti, kata jaksa. Jaksa menilai Putri melimpahkan kesalahan kepada Yosua yang telah meninggal dunia dan ini adalah kasus yang ironis. Dalil tim penasihat hukum harus dikesampingkan, ucap jaksa, menolak peledoi Putri Chandrawati dalam sidang replik. Adapun isi peledoi Putri Chandrawati yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut. Putri mengaku mengalami kekerasan seksual. Saya dianiaya orang yang sebelumnya selalu kami perlakukan dengan sangat baik, orang yang kami anggap keluarga, kata Putri. Putri Chandrawati mengaku kejadian tersebut sangat pahit dan justru terjadi di hari pernikahannya dengan Verdi Sambo yang ke-22 tahun. Di sisi lain, jutaan hidaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujatkan kepada saya, papar Putri.